Untuk selanjutnya mohon berkenan untuk Ibu untuk menyampaikan mungkin beberapa harapan atau mungkin apapun yang ingin disampaikan kepada kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Selanjutnya monggo. Terima kasih. Ini saya baru pertama kali datang ke Okane Mochi Farm di. Terima kasih atas sambutannya. Sini ada ibu-ibu PPL, kemudian Mas Supra. Kemarin pertama kali kenalan di Mas Maulana, kemudian dari P4S. Ini singkatannya apa? Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan. Saya sangat tertarik kemarin, memang ingin hadir di sini, ingin lihat-lihat terkait dengan peternakan kambing breeding kambing Etawa. Jadi Mas Supra ini kemarin memperkenalkan di sini ada farming begitu kan. Sudah belajar dari Jepang katanya dan ingin mengaplikasikan di Purworejo. Saya sangat tertarik dan makanya pada kesempatan kali ini saya hadir ingin tahu seperti apa sih peternakan yang dikembangkan di daerah Ngaglik ini, dan harapannya bisa besar, bahkan cita-citanya bisa tercapai dan nantinya akan tembus ya Kabupaten Purworejo, bisa membesarkan Kabupaten Purworejo. Ya, tentunya saya terus ingin mendukung, apalagi saya di Komisi 4 membidangi juga pertanian. Harapannya kita sama-sama saling mendukung, Ibu di Dinas Pertanian dan Peternakan juga. Kita mari sama-sama mendukung potensi-potensi yang ada di Kabupaten Purworejo. Anak-anak muda tentu kita mari berbangga, potensi muda yang ada di Kabupaten Purworejo ini. Itu aja mungkin. Saya di sini juga masih banyak belajar. Kita marilah kita saling mendukung begitu. Kita di sini santai-santai saja. Saya tentu tadinya sih ingin mencoba ini susu Etawa seperti apa gitu. Ini nanti mau banyak belajar nih dari Mas Supra. Monggo, silakan, terima kasih. Oh ya, terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan banyak terima kasih dan suatu kebanggaan buat P4S ini, P4S Okane Mochi Farm sudah dihadiri sama Ibu Vita Ervina dari DPR RI bersama tim. Terima kasih banyak sudah sampai menyempatkan waktunya sampai sini, dan semoga setelah sampai sini nanti ada tindak lanjutnya seperti itu, Bu. Ya, pertama perkenalkan dulu, nama saya Suprayitno, Ketua P4S Okane Mochi Farm. Kenapa saya beri nama Okane Mochi? Karena Okane Mochi itu adalah bahasa Jepang yang artinya orang kaya. Jadi saya berharap dengan nama itu nanti farm kami akan menjadi kaya seperti itu. Selanjutnya saya fokus di bidang peternakan sama pertanian perkebunan pisang, sama durian juga ada. Kenapa saya di peternakan juga di pertanian? Karena jadi peternakan itu ada limbah lah. Limbah itu kita biar terintegrasi dengan pertanian seperti itu. Jadi pupuknya menjadi seperti ini kan, singkong organik, Bu. Jadi intinya kalau organik itu sehat, dan susu juga itu susu sehat, Bu. Monggo silahkan sambil dicicip-cicip. Ya intinya gitu, Bu. Saya mendirikan P4S itu intinya untuk tempat belajar, dan saya ingin teman-teman muda, intinya generasi muda itu jangan malu jadi petani, Bu. Karena sekarang itu petani itu keren. Intinya yang dulunya
katanya yang dulunya kan Jawa, orang tua dulu yang namanya beternak itu tiap hari kan mencari rumput, ngarit. Nah, ternyata setelah saya tahu ada kesempatan belajar di Jepang, itu ternyata hewan itu tidak tiap hari itu mencari rumput pakan hijauan. Ternyata hewan itu buta warna. Iya, buta warna. Iya, serius. Dan itu ternyata benar. Dia cuma intinya kalau dikasih makan apapun itu mau. Nah, setelah saya tahu seperti itu, oh berarti saya nanti kalau pulang dari sana, saya tetap harus beternak. Kenapa saya harus beternak? Karena saya melihat lingkungan di sekitar ini itu hijauannya melimpah. Jadi buat apa kalau tidak kita manfaatkan seperti itu. Dan itu kita walaupun beternak ininya beternak yang harusnya zaman dulu itu mencari rumput tiap hari, dan ternyata tidak. Dan kita mencoba memakai namanya silase. Silase itu pakan yang diawetkan, anaerob, dan silase itu tidak sama sekali tidak memakai probiotik apapun tambahan. Jadi itu murni dari alam ya, seperti itu. Nah, silase itu sekitar 21 hari minimal untuk dikasih makan ke ternak. Seperti itu. Jadi kan kita walaupun beternak kambing, tapi tidak tiap hari mencari rumput. Lah, di sela-sela itu kita bisa fokus belajar atau bisnis ke mana saja itu bisa. Jadi kita tetap intinya beternak kambing, tapi tidak tiap hari itu mencari rumput seperti itu. Jadi tetap keren, walaupun kambing banyak, tapi tetap bisa main ke sana kemari silaturahim, mencari ilmu, dan masih banyak kegiatan di luar masih bisa kita ikut serta seperti itu. Jadi intinya saya yakin bahwa di peternakan itu nanti akan ada akan sukses seperti itu dengan pola modern. Intinya modern setelah saya tahu bahwa ternyata waktu saya di sana itu peternakan itu pakainya semuanya pakai silase itu. Jadi tidak hijauan langsung dikasihkan makan. Nanti kan kalau seperti itu nanti kita disibukkan. Jadi dia kan jangan sampai kita itu siksa sama hewan. Karena kita itu raja, jangan sampai dia yang jadi raja seperti itu. Intinya kayak gitu. Dan kita juga ada kambing kita perah juga. Jadi perah susu itu kita untuk hasil harian. Hasil harian ini kita susu. Kadang kalau kita kebanyakan order itu kita tetap masih stok masih kurang, kita mengambil di teman-teman juga. Yang jelas untuk pasar susu cukup menjanjikan seperti itu. Yaitu untuk kita masukkan harian. Nanti bulanan sama mingguan, bulanan kita kan juga di perkebunan juga ada pisang, ada kopi juga ada. Ya, tahunan durian juga ada banyak Bu di sini. Durian lokal lebih di sini. Rasanya lebih mungkin besok kalau di musim durian saya undang ke sini lagi untuk makan durian. Seperti itu. Okane Mochi Farm baru di sini, tapi untuk kita kambingnya tidak di sini saja. Mas di petani kita ada seperti itu. Jadi kalau di sini ya intinya cuma showroom. Nanti di petani kita ada. Jadi ketika ada yang mau butuh bakalan kambing apa, kita siap seperti itu. Seperti kemarin ada akeko, ada itu hari raya kurban juga kita di sini mungkin tidak ada, tapi ketika orang lain mau membutuhkan kita siap di situ. Karena kita ada untuk Purworejo sendiri kita sudah ada namanya HPDKI, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia untuk Purworejo. Kita yang jelas intinya kita hidup tidak bisa sendiri. Kita harus tetap bareng-bareng bersama seperti itu. Ya tuh seperti itu. Ada lagi mau pertanyaan? Mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita sambil berjalannya waktu kita ngobrol santai dan ya intinya seperti itulah. Nanti kalau saya disuruh cerita nanti malah nggak jelas ceritanya, lebih baik ditanya langsung saya jawab seperti itu aja. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian dulu.
Ya, secara singkatnya seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari lokasi, mungkin semuanya sudah paham ini masih ala kampung pembangunannya. Ya, ini aja masih kayu seadanya seperti apa itu. Mungkin setahun, 2 tahun ke depan bisa kita bangun, Bu, karena luas tanah ini sekitar 1.400 sekian. Itu dari tadi depan mobil parkir itu sampai luas. Ini belakang cuma masih kosong, Bu. Karena harapan kami nanti ada tempat pendidikannya juga. Kalau saat ini pendidikannya kalau ada yang hadir itu dari Fakultas Peternakan atau mana pengen ke sini, kita baru punya tempat lokasi seperti ini. Kemudian di bawah itu masih renovasi, kita harapan punya kelas, Bu. Punya kelas, harapannya ke depan seperti itu. Karena nanti begitu ada yang jauh, misalnya dari Jawa Timur, Jawa Barat, lalu yang lain luar provinsi di sini belajar sampai bermalam penginap 1 hari 2 hari, kita menyediakan penyiapan. Sementara saat ini kita baru punya persediaan untuk kamar baru ada 2. Ada 2 itu misalnya ada 2 yang awal mulanya kita ini baru ini, Bu, yang biru ini dulu kita baru ini ya, baru 4 kita nusun ini, terus kekuatan ke sana itu berkembang. Terus juga ya ini lokasi pertemuan sebetulnya masih minim sekali, tapi memang adanya baru seperti ini, ya udah seperti ini gitu. Tapi harapannya ke depan nanti kalau nanti bisa ada kegiatan yang bisa masuk ke sini, ada kegiatan dari mungkin APBN atau yang lain, kita bisa bangun ini, Bu. Kita belakang ini masih bisa digunakan untuk ruangan pertemuan, dibuat bikin kelas dan sebagainya. Terus di depan ini harapan kami nanti disambung untuk tempat menginap atau mungkin yang lain, karena beberapa tempat teman itu sudah ada yang ada PPL dari mahasiswa itu kan sampai 1 bulan 2 bulan itu kan kita nggak menyediakan tempat, nanti kasihan mereka bila-bila misalnya dari luar kota, dari Kebumen, dari Magelang itu di sini. Dan juga nanti ada beberapa dari dinas itu untuk angkatan ke Jepang ternyata masih jalan terus. Juga nanti mungkin bahasa, kalau bahasanya di sana udah 1 tahun, bahasanya mungkin silahkan makan, silahkan mandi, itu kan seperti itu. Karena bahasa itu bahasa Jepang. Jadi kita ada tempat untuk belajar itu, Bu. Karena bahasa sehari-hari dengan bahasa belajar formal yang di dalam kelas itu berbeda. Ternyata terbukti ketika ini kemarin 1 tahun di Jepang itu dengan yang diajarkan waktu di kelas itu sangat berbeda sama yang di sana sebutannya apa, yang bose itu apa? Itu dalam memberikan perintah atau apa itu beda sekali dengan Jawa. Iya, misalkan orang Jawa seperti ini, silahkan makan itu bisa disuruh atau diminta 10 kali, mungkin Ibu juga silahkan makan belum jalan atau silahkan makan lagi. Kalau di sana enggak, 1 kali, Bu. 1 kali makan udah, ya udah nggak mau, ganti acara lagi gitu. Misalnya 1 kali diajak untuk pelesir ke wisata mana, diajak 1 kali enggak mau, udah nggak ada jalan lagi. Jadi 1 kali tawaran. Nah di sini kan di Jawa, di Indonesia beda. Suruh makan aja orang Jawa bisa sampai 4 kali baru berdiri terus sambil makan. Angkatannya ini 60, tetapi yang lulus berapa, Mas? 17. Iya, jadi angkatan 33 kemarin. Jadi itu kita punya harapan besar, Bu. Nanti ketika mungkin bisa ketemu lagi di sini kapan-kapan, kita sudah punya bangunan yang permanen ataupun sudah standar. Nah ini sangat minim, Bapak-bapak bisa disaksikan, ini baru kayu-kayu apa seadanya. Tapi ini sudah sering sekali kami menerima teman-teman yang mau belajar, Bu. Artinya ada kambing, ada pakan, kok pakannya nggak setiap hari cari, bagaimana setiap hari. Terus kita tamu-tamu biasanya ada bawa anak 1 keluarga, belinya kan yang kecil kan beli susu, Bu, untuk anaknya dan sebagainya. Pulang masih bawa itu seperti. Tapi sekali lagi harapan kami ya ini ada tambahan lagi nanti untuk lokal pertemuan, juga ada penginapan tempat belajar bagi yang mereka terus kemudian harapannya ke depan juga banyak teman ataupun para pemuda tani yang mau bergabung dengan dunia peternakan ini, karena kebutuhan kambing ternyata Hari Raya Idul Adha ini yang kemarin aja masih sangat kurang, ya sangat kurang. Dari sini aja kemarin cuma berapa, ngelepas 11 berapa, yang lain masih kecil ataupun ya belum memenuhi syarat untuk dijual untuk dibesar. Tuh. Jadi bisa buat catatan mungkin bagi Ibu, ini kita lokal standarnya masih kurang ini untuk pertemuan. Jadi itu modal yang lain mungkin kandang
Tadi Bu sampai sini kandangnya bagus ya, udah bagus itu seperti itu. Dia. Tapi kan model sekarang pakai baja ringan Bu, baja ringan ini sekarang. Karena saat ini untuk cari kayu yang bagus itu kan adanya di Kalimantan Bu. Nah, kalau cari kayu di Kalimantan ya biayanya kan luar biasa. Itu seperti itu. Nah, yang lebih dekat ya carinya di toko, tapi tokonya besi, pakai besi baja. Sekarang sudah marak yang kandang kambing ini berdiri baja. Itu. Oke, singkat-singkat seperti itu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Ervita yang telah hadir di Desa Ngaglik. Kebetulan Desa Ngaglik ini wilayah binaan saya. Harapan saya Ibu Vita ya, karena Ibu ini sekarang masih masa reses ya Bu. Iya, jadi minta tolong ini Bu ya, bantuan-bantuan untuk petani Bu, terutama petani-petani yang berada di Kecamatan Gebang ini banyak sekali membutuhkan bantuan-bantuan dari dinas pertanian, dari pusat, dari kementerian ya. Nanti kalau seandainya kami mengusulkan mungkin alamatnya kemana, atau Ibu bisa menyuruh siapa yang itu yang mengurusin. Nanti saya kalau ini sekarang ini banyak sekali kita banyak membutuhkan bantuan-bantuan seperti obat-obatan, terus pupuk itu Bu. Sekarang keluhan dari petani-petani itu tentang pupuk di mana-mana. Nah itu terus bantuan bibit ya, bantuan bibit itu kalau untuk peternakan bisa bibit sapi ataupun kambing. Itu yang mau saya usulkan kepada Ibu Vita, karena ada kesempatan kita bertemu sama Ibu. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan Bu. Banyak keluhan petani yang ada di Kecamatan Gebang. Ini kalau dari dinas mungkin kalau bantuan itu kadang kurang bagus. Kadang kita yang di ini Bu ya, seolah-olah kita yang salah gitu, padahal mungkin dari sananya gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya kami ada membutuhkan bantuan, saya mohon Ibu Vita mungkin bisa dikabulkan gitu Bu ya, mungkin dari segi alsintan mungkin Bu ya, karena Ibu di sana membidangi pertanian ya Bu. Iya ya, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa terkabul Ibu. Nanti kalau seandainya khususnya dari Kecamatan Gebang, mungkin saya minta kontak ke personnya, bisa saya hubungin ke Ibu, mungkin bisa difasilitasi gitu. Nah, untuk itu saya banyak terima kasih sekali Ibu Vita udah mau hadir di Desa Ngaglik ini. Dan cukup di sini dulu Bu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali Ibu. Sekarang ini saya habis ini Bu, gerdal. Jadi itu gerakan pengendalian hama. Sekarang yang dikeluhkan masyarakat itu hama dan penyakit. Sekarang musim sekali hama wereng dan belas. Iya. Terus dari Dinas Pertanian itu obatnya sangat terbatas Bu. Jadi tidak mencukupi untuk keseluruhannya. Sementara masyarakat maunya ya yang bantuan yang gratis gitu. Jadi kita kadang mengajak petani untuk mandiri. Karena seperti tadi kami di Desa Prunben itu ada serangan wereng ya. Serangan wereng itu kami hanya dibantu untuk 3 hektar, luasan 3 hektar. Sementara di sana itu lebih dari itu Bu. Terus kebetulan di sana juga ternyata bukan hanya wereng yang ada di sana, tetapi juga ada penyakit belas, yaitu jamur. Itu yang harus kita segera kendalikan, karena itu sangat vital sekali kalau itu gagal. Nah itu kemungkinan nanti kita bisa juga minta obat-obatan Bu dari situ. Ya, terima kasih sekali Bu. Ya, cukup di sini. Terima kasih Bu PPL Bu Dianti ya namanya. Oh, iya. Terkait dengan beberapa permohonan alsintan tadi, terus bibit,
itu merupakan aspirasi. Nanti kita koordinasikan Bu. Memang tahun anggaran 2020 sudah ada banyak penurunan. Saya hari ini dan dari kemarin sudah memang akan melakukan penyerahan bantuan Alsintan juga yang sudah akan turun di Dinas Pertanian. Dan mungkin di daerah Gebang belum ya. Nanti kita koordinasikan Bu. Nanti ada tim saya lah untuk itu gitu ya. Mudah-mudahan tepat sasaran untuk petani gitu. Kita sama-sama lah untuk kesejahteraan petani, tentu saya mendukung itu. Terkait juga untuk tanaman untuk pembasmi hama, kemarin juga dari Kades mana ya? Zah? Pringgawijaya. Oh bukan. Ada di salah satu Kades saya juga dapat masukan juga sama keluhannya tentang untuk membasmi wereng seperti itu. Memang itu tidak ada dalam aspirasi memang, tapi saya juga berharap nanti Ibu sebagai PPL bisa juga mengajukan masukan ke saya mana daerah yang terkena, nanti saya coba bantu untuk masuk ke kementerian untuk mendapat bantuan gitu ya Bu ya. Nah inilah saya harap bisa kita kerjasama karena dari Ibu sebagai garda di depan yang tahu sekali apa yang jadi kendala di masyarakat. Saya berharap kita bisa kerjasama Bu, nanti ada staf saya, nanti kontaknya langsung kita bisa bantu di bawah kita. Itu ya Bu ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwoto Bu, dari P4S Tani Makmur. Mungkin kemarin Ibu sudah sampai desa saya, kebetulan tapi kami tidak tahu acaranya. Kemarin ke Pringgawijayan ke tempatnya Pak Lurah. Saya sebelah timur. Nggih, Bu Vita. Ini seperti yang disampaikan oleh PPL Gebang, memang terjadi di mana-mana. Tapi saya sebagai pelaku menekuni sejak 2003, saya punya tanaman tidak pernah kena hama penyakit. Nek rangandel tilii gitu. Saya pusat untuk pelatihan nasional di rumah. Sebetulnya hama penyakit itu kalau dia petani belajar membuat dari pupuk, dari ember tumpuk, serata wono masalah. Tapi nek mentalnya petani hanya minta terus percuma, mungkin maju gitu loh. Makanya kalau Ibu mau mendanai, danailah pelatihan. Saya siap bantu gitu, untuk materinya. Karena saya sudah nasional pelatihan di rumah. Saya ora tahu tanamannya kena hama penyakit. Karena dengan membuat sendiri dan lebih murah, kualitas lebih bagus. Sudah teruji di lab saya, di UGM maupun di BPTP Jogja. Hanya saja mungkin dari dinas kurang tanggapannya. Tapi kalau penyuluh-penyuluh Nun Sewu yang sudah sampai sana tahu persis, tapi dia juga kurang tanggap. Karena petani sebetulnya kalau mau buat sendiri bisa. Dan itu tidak usah tergantung bantuan sama dengan beli di toko. Buat sendiri saja bisa. Tidak makan tenaga. Efisien, murah, gampang, dan kualitasnya lebih bagus. Hanya bahannya dari limbah rumah tangga. Udah paling praktis tuh. Dan ini saya tawarkan di tingkat yang lebih besar di kabupaten. Sebetulnya kalau Pemda lewat Dinas Lingkungan Hidup bisa menangani itu jadi pabrik pupuk di TPA-nya dan tidak bau. Lingkungan jadi bersih dan sehat. Kalau tidak percaya bisa dilihat di rumah saya. Saya tiap hari mesti ada tamu kunjungan. Dari nasional sampai Buleleng, sampai Makassar, Pesawaran, sampai ke tempat saya semuanya. Dulu 2016 Pak Menteri juga sampai ke kelompok saya. Cukup banyak. Hanya saja mungkin karena informasi Bu, maaf, Ibu belum sampai ke tempat saya. Tapi tidak masalah. Saya tidak harus dikunjungi. Yang penting temuan saya atau ilmu saya bisa bermanfaat. Saya gitu. Mungkin di viral banyak saya, termasuk dengan embernya, kemudian dengan hidroganik. Saya mengembangkannya hidroganik, bukan hidroponik. Kalau hidroponik sebetulnya korban dari luar negeri Bu, teknik, karena di sana ada 4 musim pakai plastik UV. Kalau di Indonesia tropis tidak usah pakai itu, terbuka saja, tidak usah di selamboni muter, aman karena sudah pakai organik. Semua tanaman yang pakai organik mesti tahan hama penyakit. Saya ngajinya di Kepanjen Malang Pak Basiri, dan sampai sekarang hidroganik baru ada 2 di Kepanjen dan tempat saya. Nah, orang umum tahunya hidroponik yang pakai ABM kimia. Padahal sementara kita kan harus sehat, kembali natural gitu.
Itu padahal sangat gampang, sangat murah dan semua orang bisa melakukan. Dari bahan yang tidak terpakai menjadi prima gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, Mbak. Yeah. Terima kasih banyak nih masukannya Pak. Nanti kapan-kapan. Oh ya, nanti kapan-kapan kita main ke tempat Bapak ya. Untuk bisa dapat pelatihannya, nanti kita mungkin kerjasama di beberapa kelompok tani untuk bisa dapat pelatihan di kelompok Bapak gitu. Siap. Terima kasih Pak masukannya. Ya, siap. Terima kasih. Mungkin itu ya. Karena mungkin waktu juga. Terima kasih atas sambutan saya diterima di tempat ini. Yokane Mochi Farm atas penerimaannya, saya banyak dapat masukan ini yang luar biasa dari bapak-bapak semua. Semoga ini bisa menjadi bekal saya di Jakarta. Saya juga sebentar mau ke daerah mana ya? Ngageng, Pak. Jadi saya mudah-mudahan bisa balik lagi nanti ke Ngaglik, Bu. Nanti pas duren ya. Siap. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian dan juga menggarisbawahi aja nanti kita memang butuh pelatihan dan itu pelatihan itu dananya cukup besar sekali. Nah, jadi P4S ini pusat pelatihan, tapi pelatihannya itulah yang harus didanai. Makanya beliau Bapak ini mengusulkan pelatihannya yang didanai gitu. Nah, kami tempatnya kita buat dulu, nanti pelatihannya kita danai gitu Pak. Oke, terima kasih sekali. Apa yang bisa saya sampaikan selaku sekretariat juga merupakan mensewu aparat pemerintah desa Ngaglik, Bu, karena hari ini beliau Bapak Kepala Desa punya hajat mantu, tidak bisa menemani di sini, tapi insya Allah beliau nanti kami beri laporan bahwa kami sudah mengadakan kegiatan di sini. Oke, terima kasih, selamat siang, dan selanjutnya untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sampai jumpa di saat yang nanti bisa lebih mengembirakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.